Mas Yova ya? Iya, dengan siapa ya? Saya dengan Wulan. Oh, Yova. Iya, ada yang bisa dibantu? Bukan ya. Lebih ke CS ya Mas Yova. Mas Yova ini yang ngedit foto-foto presiden yang jadi kayak anak kecil kan? Yang pakai teknologi AI ya bilangnya ya. AI lah ya istilahnya ya. Ih, aku mau dong. Ini aku udah kan foto. Kagak ada yang bagus. Atau emang mukanya nggak bisa ketolong ya? Nice. Emang mau diapain? Aku mau dibuat sama kayak Pak Jokowi gitu. Jadi anak kecil. Gitu. Boleh nggak? Boleh. Aku kirim ya. Coba kirim. Boleh ya, kirim ke email aja ya. Ada emailnya boleh. ya. Kirim ke email. Coba kita permak deh gambarnya biar jadi kayak anak kecil. Permak. Mudah-mudahan tetap bisa ya mukanya kayak anak kecil ya. Oke. Itu deh kita kirim ya Mas. Oke, udah dapet. Yang ini ya? Iya. Kita coba deh. Oke. Kok aku yang deg-degan apa kamu aku bisa atau enggak? Cuman karena ini AI, hasilnya nanti bakal jadi random. Kayak gitu. Random. Cuman dia akan sesuai dengan prompt yang kita tulis. Jadi kalau misalnya kita tulis di sini jadi anak kecil, nanti hasilnya bakal seperti ini. Tunggu sebentar. Dia bakal ngasih 4 generate image, yang bakal kita ngasih 4 gambar. Kira-kira yang cocok sama kita yang mana sih? Gitu. Jadi kita nanti disuruh milih. Oh, kita suruh milih dulu. Ini ada prosesnya berarti ya Mas ya? Iya, ini sekarang lagi loading. Oke. Kita sambil ngobrol-ngobrol boleh ya berarti ya? Boleh. Aku menyapa dulu sahabat Kompas TV. Halo. Gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Wulan Juneni di Kode ya. Dan hari ini kita akan bahas soal teknologi. Memang yang namanya teknologi itu sekarang tuh semakin berkembang. Bahkan sampai sekarang ada teknologi yang bernama AI ya, atau AI lah istilahnya, yang kita akan bahas sama Mas Yova. Karena Mas Yova ini memang awalnya dikenal sebagai traveler ya, blogger juga. Tapi sekarang itu karena kemarin mengeluarkan foto-foto Presiden Republik Indonesia yang jadi kayak anak-anak kecil gitu ya, dan itu lucu-lucu banget. Nah itulah akhirnya jadi makin booming. Mas Yova, baru pulang habis naik gunung apa gimana Mas Yova? Baru pulang. Oh itu udah ada tuh ya? Ya kayak anak kecilnya. Ini udah ada nih hasilnya. Jadi suruh pilih ya? Jadi ada 4 image yang sudah di-generate sama dia. Nggak kelihatan, boleh bisa kelihatan? Boleh? Ya, lihatin dulu mana? Nah, ini dia nih. Ada 4 image, ada 1, 2, 3, 4. Ya ampun, lucu banget. Jadi ini kan random nih. Jadi kita disuruh milih mau gambar 1, 2, 3, atau 4. Atau kita pengen generate 4 image yang lain. Oh gitu. Yang paling aku yang mana? Kok nggak? Paling seneng yang mana? Yang paling terselamatkan kira-kira. Itu lampu. Kayaknya ya kalau nggak nomor 1 yang bawahnya ya? Atau yang sebelahnya ya? Yang nomor 1 ya. Kiri bawah tuh yang ada pesana. Atau yang nomor 1 deh, yang nomor 1 sama nomor 3 kita coba ya. Iya. Pilih. Oh. Nomor 5 itu. Jadi dia yang nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke. Kalau nomor 2 tuh kayak close up gitu kayak gitu ya. Ya lucu banget ya muka aku ya. Terselamatkan Mas, alhamdulillah ya. Ini nih. Ya ampun. Jadi kalau AI berdasarkan gambar tadi yang kita masukin, jadinya gitu. Kenapa gitu ketawanya? Ketawanya happy. Oh gitu ya. Terus yang kedua kan ada 2 tadi yang kita pilih. Yang kedua ini nih hasilnya kayak gini. Berdasarkan ini nih gambar yang tadi kita masukin. Nih gambar yang kita masukin. Iya. Mana yang mirip coba? Coba ayo. Yang pertama. Ini yang kedua. Miripan yang pertama ya? Yang keempat lagi tadi kalau ngomong di belakang 4, yang keempat. Ini ya? Gitu. Menurut gimana guys? Kalau menurut Mas Yova mirip yang mana? Kayak bukan saya Mas, kecakapan nih anak. Kayaknya yang pertama oke deh yang ini. Yang pertama ya. Iya. Oke. Itu pada ngomong oke. Asik. Itu. Ih, makasih loh. Tapi Mas Yova nanti aku dikasihkan fotonya. Boleh. Kenapa sih Mas Yovanya boleh kok? Kalian tuh bener-bener ya, semua tuh harus uang gak gitu, gak boleh kayak gitu. Siapa? Mas Yova mah baik.
Ya, Mas Yova. Tapi kita ngobrol dulu deh nanti ya soal si foto ini gitu. Mungkin boleh jelasin dulu sebenarnya nih teknologi AI itu apa sih, Mas? Teknologi AI ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong teknologi AI itu kan sebenarnya sebuah teknologi. Jadi kalau teknologi itu simpelnya adalah alat yang bisa bantu kita untuk memudahkan pekerjaan. Jadi kalau misalnya teknologi itu kan berkembang mulai dari yang dulu ada analog, digital, sekarang teknologi digital itu dikembangkan lagi, diberikan kecerdasan, jadi dia bisa mikir sendiri. Gitu. Jadi simpelnya seperti itu. Nah, kalau yang AI ini dia hadir itu ketika kita mau masukkan sesuatu, kita pengen apa nih? Kita ngomong ke dia, kita kasih prompt, kita kasih tugas, dia bakal generate sendiri berdasarkan data yang dia punya. Kayak gitu. Sepinter itu ya? Se-advance itu sekarang. Oke. Gitu. Ini awalnya kalau Mas Yova sendiri tertarik kan awalnya malah sukanya traveling ya? Kok tiba-tiba pindah ke sini ke AI gitu ya? Jadi kebetulan saya juga punya blog, travel blog. Nah, kalau misalnya saya lagi buntu nih, mau bingung mau nulis apa, itu dulunya itu saya minta bantuan AI juga. Jadi ada namanya AI text to text. Text to text itu salah satu platformnya itu ChatGPT yang paling terkenal. Jadi itu di situ kita tinggal tulis kita pengen apa nih, misalnya ceritakan saya tentang Gunung Padang misalnya. Nanti dia bakal ceritain tuh Gunung Padang itu ketinggiannya sekian, terletak di lokasi mana, terus pengunjungnya berapa, view-nya kayak gimana, itu udah langsung tuh ketulis di situ. Jadi kalau misalnya kita bedakan sama Google, kalau Google itu kan dia search engine, dia mengambil data dari website-website yang sudah ada. Nah, kalau AI ini dia generate sendiri. Nah, pertama kali saya tahu AI itu dari situ. Jadi dia bantu saya untuk bikin tulisan waktu itu. Nah, berkembangnya waktu, ada yang namanya text to image. Text to image itu, kalau yang tadi kita nulis prompt, jadinya sebuah tulisan. Kalau text to image itu, kita nulis sesuatu, jadinya gambar. Kayak gitu. Jadi ini salah satu AI yang text to image. Jadi kita nulis, kita maunya apa, bentuknya itu prompt. Contoh kalau misalnya kayak gini, ini kan tadi saya tulis imagine as a baby gitu kan ya. Nanti dia bakal generate image seolah-olah image itu menjadi seorang bayi. Seorang baby ya, seorang kecil gitu. Berarti tergantung pengen jadiin apa gitu ya. Berarti itu yang tadi dari text to image. Text to image. Oke. Nah, ada juga sekarang itu yang lagi berkembang text to video. Jadi banyak tuh ada yang text to video, ada text to song dan segala macam. Nah, yang text to video itu biasanya kita tulis sesuatu. Nah, nanti bakal ada template video yang bakal ngomong apa yang kita tulis. Oh, text to video sekarang lagi yang song ya? Sorry, text to song kayak sekarang juga lagi banyak tuh karena lagunya Tiara Andini setahu saya nyanyi sama Junko. Udah gitu bahkan Bapak Presiden Joko Widodo nyanyi lagu Komang terakhir saya. Betul? Itu ya yang berarti text to song ya. Oh, tadi saya nggak kudet-kudet amat. Gitu. Jadi memang berkembangnya pesat banget ya Mas. Tapi kita bisa bilang apa sih ini sebagai aplikasi atau sebagai apa? Kalau saya sih lebih condong untuk menyebutnya sebagai sebuah teknologi ya, karena platformnya itu bisa banyak banget. Jadi kalau misalnya kita ngomong text to image, platformnya banyak banget. Mulai dari yang terkenal itu ada Midjourney, ada Stable Diffusion. Kalau misalnya yang untuk HP, untuk HP itu ada ImageLib, Photolib kalau nggak salah namanya. Gitu. Jadi platformnya bisa banyak banget gitu. Makanya saya lebih senang ngomong itu teknologi. Oke, teknologi ya. Berarti secara general, secara garis besar adalah teknologi, tapi dia bisa ke platform mana aja gitu ya. Nah, Mas Yova sendiri ini lebih, ya pasti kita semua merasa lebih dimudahkan ya dengan adanya teknologi ini. Ini tapi berbayar nggak sih Mas? Kalau tergantung platformnya, tapi kalau misalnya yang biasa saya gunakan yang Midjourney itu berbayar per April ini. Jadi kalau sebelumnya itu sempat pernah gratis, itu kita dikasih kebebasan untuk 25 kali coba kalau nggak salah. 25 kali coba itu free, setelah itu berbayar. Nah tapi setelah April kemarin itu dihentikan. Jadi untuk yang free itu udah nggak boleh lagi. Karena kemarin sempat ada kasus karena AI ini makin berkembang nih. Jadi sempat ada kasus orang generate image itu tentang Pope Francis. Itu lagi pakai baju Balenciaga.
sama Presiden Donald Trump yang lagi ditangkap sama polisi. Oke. Kayak gitu. Nah itu bikin heboh internet waktu itu. Jadi bikin heboh internet sampai akhirnya Midjourney itu menghentikan layanan untuk yang free. Jadi semuanya sekarang berbayar mulai dari April kemarin. Harus berbayar ya. Itu Harus mungkin berbayar. untuk ya memang semuanya harus ada undang-undangnya supaya yang menggunakan tuh semuanya bertanggung jawab karena kan memang ditakutkan adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab memakai Iya. teknologi tersebut. Takutnya Iya. disalahgunakan. Betul. Nah ini kalau untuk teknologi sorry AI ini sendiri harus belajar nggak sih Mas? Harus belajar apa enggak? Ya bisa dibilang harus belajar. Paling enggak harus memahami promptnya. Karena untuk menghasilkan satu gambar semakin detail prompt yang kita tulis itu nanti hasilnya akan semakin bagus. Kayak gitu. Jadi kita harus memahami struktur prompt yang akan kita tulis itu seperti apa aja sih. Kayak gitu. Oke, jadi kita harus paham lah, memang harus dipahami ya semuanya ya. Nah, kalau Mas Yova sendiri katanya punya keterampilan banyak banget nih, Mas. AutoCAD ya bilangnya ya? Atau Ya, atau AutoCAD CAD juga atau fotografi, desain grafis, blogging udah pasti ya, menggambar dan lain-lain. Tapi lebih enak sebenarnya pakai yang mana sih, Mas? Disambung dengan teknologi AI juga ya. Paling enak kalau menurut Mas Yova sendiri pakai teknologi yang mana nih? Tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalnya saya pengen menghasilkan image AI ya saya pakainya Midjourney. Kalau misalnya saya pengen desain untuk arsitektur saya bisa pakai SketchUp atau pakai AutoCAD. Kalau misalnya kebutuhannya itu untuk digital imaging atau digital processing ya pakainya Photoshop. Jadi platformnya itu tergantung kebutuhannya kita mau apa. Oke, tergantung mau yang mana ya. Tapi masih melanjutkan untuk blognya nggak sih? Pengen, cuman sampai sekarang masih vakum. Oh, berarti udah berapa lama di vakumnya Mas Yova? Terakhir saya nulis itu kalau nggak salah sebulan yang lalu deh. Oke. Tapi masih traveling ya? Masih. Paling enak traveling sebenarnya kemana sih Mas Yova? So far yang paling enak Maluku deh kayaknya. Maluku. Yang Cobain tidak deh ke sana. terlupakan ya. Coba ikut dong Mas. Loh, gimana sih? Salah ya, maaf ya bercanda. Oke, tapi berarti sambil sambil traveling juga sambil ya buat yang lain-lain lah ya Mas ya pastinya ya selain jadi blogger juga. Nah kemarin itu yang kita tahu bahwa akhirnya Mas Yova ini trending banget gara-gara fotonya Pak Presiden Jokowi. Pak Jokowi ya kan presiden-presiden semuanya Bu Mega gitu. Itu idenya dari mana awalnya mau buat kayak begitu? Awalnya itu dari karena kan kemarin sempat COVID. Sempat lama nggak traveling. Terus sempat lama nggak update post juga di Instagram. Terus saya bingung mau ngapain ya untuk update post ini. Akhirnya saya belajar AI nih. Sempat rame ada kejadian waktu itu Pak Mahfud MD sama Bu Sri Mulyani kan sempat rame di pembahasan media tuh soal anggaran. Iya. Saya kepikiran gimana kalau saya coba bikin Pak Mahfud dengan Bu Sri Mulyani dijadikan AI. Oke. Gitu, jadi anak kecil. Saya coba belajar pakai AI, selesai tuh 2 image. Terus habis itu saya coba Pak Jokowi bisa. Saya terusin sampai ke kabinet-kabinet. Jadi ada beberapa menteri yang saya coba bikin AI. Udah tuh selesai ada sekitar 9 image. Sempat nggak booming waktu itu masih nggak booming karena saya uploadnya itu kalau nggak salah awal Maret atau ya Maret kalau nggak salah. Terus saya lanjutkan di beberapa image yang lain. Terus baru booming itu baru kemarin ini. Gitu. Karena sempat ada yang minta waktu saya generate menteri-menteri itu ada yang minta gimana kalau generate presiden-presiden. Ya udah sekalian bikin image presiden ternyata booming. Oh, disitulah boomingnya. Sempat buat juga Pak Erick Thohir ya. Pak Erick Thohir juga, Pak Sandiaga juga gitu ya. Terus ada yang berarti selain yang anak kecil juga ada yang ini ya Pak, Mas ada yang jagoan-jagoan juga ya. Iya. Yang superhero juga ada. Gitu. Terus ada Raffi Ahmad juga, Kak Najwa Shihab juga ya kalau nggak salah ya. Itu memang pengen saat itu buat. Iya. Lagi iseng aja ya udah bikin kayak gitu. Isengnya bagus ya. Kita kok isengnya bingung ya. Kadang-kadang kita mau iseng ngapain ya gitu ya. Isengnya Mas Yova ini membuat sesuatu hal yang luar biasa Isengnya menarik produktif. gitu ya. Tapi semenjak akhirnya booming itu jadi makin banyak nggak sih Mas yang minta Mas Yova tolong dong buatin dong gini gitu. Banyak banget akhirnya yang minta. Cuman
Nggak tahu karena ini berasal dari keisengan, jadi sampai sekarang saya juga masih nolak commission work sih. Jadi kalau misalnya ada yang minta, masih saya tolak-tolakin sampai sekarang. Oh. Gitu. Karena yang pertama karena juga saya masih baru belajar, terus yang kedua nggak mau aji mumpung sih. Jadi kalau emang misalnya lagi viral terus tiba-tiba aji mumpung ini nggak juga. Paling saya mau dalemin dulu. Kalau emang misalnya saya udah pede dengan kemampuan, nanti kedepannya nggak tahu kedepannya kayak gimana. Oh, apakah akan dilanjutkan terus-terus lagi atau enggak? Tapi jujur, lebih enak bikin blog atau bikin AI? Bikin AI lebih gampang. Karena kalau blog masih banyak ada survei dulu gitu Iya, ya. Kalau traveling sendirian atau rame-rame Mas? Rata-rata sendirian sih biasanya. Oh, rata-rata sendiri. Emang lebih enak sendiri ya Mas ya? Karena bisa lebih fokus lah ya intinya ya. Bener. Lebih bebas biasanya. Iya, jadi nggak ada Biasanya yang makin nyari. rame makin bingung kita ngikutin banyak Karena harus orang. semuanya gitu. Nah, kalau misalkan pas lagi traveling dulu gitu ya, sendiri gitu. Biasanya apa sih yang dicari Mas Yova? Atau yang kamu fokusin ketika lagi traveling itu apa? Yang dicari tergantung tempatnya juga. Cuman biasanya saya nyari yang unik di satu tempat. Nggak harus yang mainstream. Contoh kayak misalnya saya pernah jalan-jalan ke perbatasan Indonesia, kayak gitu. Jadi yang saya cari itu patok-patok perbatasan. Oh. Kalau waktu ke Toraja yang saya cari waktu itu budayanya, karena budaya untuk pemakaman Toraja lumayan unik. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya mau cari pemandangan, ya Indonesia punya banyak banget pantai yang bagus, punya banyak banget gunung yang bagus. Jadi kemana aja kayaknya kalau untuk pemandangan bebas deh. Bebas ya. Jadi tergantung mau kemana kakinya berpijak, itulah nanti yang akan kamu bahas, gitulah ya Mas Yova ya istilahnya ya. Oke. Ya mudah-mudahan bisa lanjut lagi ya Mas. Ya. Travelingnya soon ya, secepatnya ya. Pasti udah kangen banget karena misalnya kalau emang udah biasa traveling tuh terus tiba-tiba nggak traveling lama tuh gatel gitu ya Mas. Gatel banget. Untung Gatel sekarang lagi ada teknologi ini, dia lagi coba untuk fokus ke sini juga gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri udah banyak yang pakai belum Mas? Sekarang udah mulai rame kalau untuk Indonesia di teknologi AI ini. Apalagi kemarin karena ini sempat viral juga, banyak yang pengen belajar juga, banyak yang nanya-nanya juga. Bagus, maksudnya industrinya juga makin berkembang, makin banyak orang yang aware sama AI ini. Jadi harapannya ya makin bisa banyak kebantu lah pekerjaan-pekerjaan yang lain. Oh, gitu ya, industri kreatif takutnya kalau misalnya nggak aware dengan teknologi ini, takutnya jadi ketinggalan. Gitu. Oh. Tapi memang udah banyak ketinggalan banget nggak sih Mas? Karena kan kalau orang kayaknya masih mungkin banyak yang mengandalkan Photoshop. Cuma kan ternyata kalau setelah kita ngobrol tadi bahwa fungsinya sendiri itu berbeda-beda gitu. Dari Photoshop, AI sendiri itu berbeda-beda gitu ya. AI-nya sendiri pun ada tadi kan AI-nya mau AI itu text, AI itu image, atau AI itu song or whatever itu gitu ya. Kalau kita ngikutin itu ketinggalan. Atau paling tidak ini yang sekarang masih jadi perdebatan sih untuk masalah copyright sebenarnya. Jadi AI ini kan dia mengenerate random dari berbagai macam sumber kayak gitu. Jadi contoh kayak misalnya yang tadi kita masukin gambarnya itu seperti ini, nggak ada tangan nih. Iya. Ya kan? Terus tiba-tiba yang di-generate sama AI-nya Ada tangan. ada tangan nih. Nah, ini kan tangan dia ngambil somewhere else. Maksudnya ada di foto tertentu yang lain dia ngambil gambar tangannya. Untuk rak di belakang dia ngambil ada image tertentu, raknya diambil terus digabungin jadi satu. Nah, yang jadi perbincangan sekarang untuk masalah copyright ketika misalnya kita generate image seperti ini, itu copyrightnya siapa? Oh gitu. Gitu. Itu yang masih menjadi Kayaknya mukanya nomor 4 Mas sekarang yang mirip ya. Boleh. Ini generate yang kedua tadi. Itu yang pertama, ini yang kedua. Ini yang kedua. Kayaknya yang keempat lebih mirip Mas. Iya nggak sih? Iya nggak guys? Yang ini. Boleh. Iya kan? Iya nggak sih? Nggak salah. Yang keempat ya. Coba kita lihat. Masa dibilang cantik banget Mas? Bukan masalah cantik ya, miripnya. Saya juga tahu itu lebih cantik dibanding aslinya. Kenapa sih? Enggak kan emang benar. Enggak, soalnya maksudnya yang 4 tadi paling mirip. Maksudnya biar nggak ada tangannya. Oh jadi itu ya Mas. Jadi walaupun
kita misalkan ngebuat gitu ya, yang ditakutkan adalah si copyrightnya ini akan ke bener. mana. Even tuh udah dibayar, maksudnya udah membayar sendiri gitu. Kan maksudnya udah bayar, kan istilahnya gini, ketika kita membayar di handphone deh ya, kalau saya ngiranya kita bayar di sebuah aplikasi, kan ada aplikasi yang memang kayak kita mau bikin brosur kah atau apa yang kita berbayar jadi lebih bagus, yang pro lah istilahnya. Dan itu kan udah jadi milik kita gitu kan. Tapi masih bisa nggak itu untuk diklaim? Secara AI-nya kalau misalnya kita menurut ke peraturannya Midjourney itu bisa kita klaim gitu. Cuman apakah Midjourney-nya itu mengambil gambar itu izin apa enggak? Nah itu yang harus kita pertanyakan. Kayak gitu. Apakah dia ngambil gambar berdasarkan sumber yang sudah legal, misalnya free license atau misalnya ngambil gambar sembarangan, nah itu yang kita nggak tahu. Gitu. Iya. Karena kan juga ada aplikasi yang memang kayak kita mau menjual foto kita, ada tuh ya Mas beberapa aplikasi gitu kan. Tapi kan mereka memang membayar ya, istilahnya tuh ya memang ya udah foto kita dibayar, jadi ya lo mau istilahnya mau ngelakuin apa ya udah kan dibayar. Tapi kan ada juga mungkin yang akhirnya menyalahgunakan itu ya udah foto orang aja diambil gitu kan, itu kan juga nggak baik ya Mas sebenarnya ya, tanpa izin lah istilahnya. Tapi kalau nanti nih kira-kira kalau yang dari Mas Yova tahu nih teknologi AI ini akan gimana sih Mas ke depannya? Bakal sejauh mana teknologi AI ke depannya? Kita nggak bakal pernah tahu, cuman kalau berdasarkan perkembangan bisa jadi nanti orang bikin film itu tinggal nulis skrip aja, filmnya langsung jadi tanpa harus ada sutradara, harus ada apa segala macam. Bisa jadi sampai ke sana, tapi untuk kapannya kita masih belum ada tahu. Kemungkinan ya, karena kan sekarang udah ada text to video aja tuh udah semudah itu gitu kan gitu. Jadi tinggal kita bikin skripnya seperti apa, kita tinggal kameranya pengen pakai kamera apa, fokusnya gimana, mau bokeh, shotnya itu mau wide apa segala macam, tinggal kita tulisin, jadi kayak gitu. Bisa jadi sampai sejauh itu. Jadi mereka hanya cukup membayar dari si lisensi aja lah istilahnya gitu ya. Yang lainnya kan nggak perlu bayar. Berarti nanti akan semakin banyak manusia yang tidak bekerja. Ya itu juga sempat jadi perbincangan, apakah AI nanti akan merebut pekerjaan beberapa orang. Kalau saya sih melihatnya ini bukan masalah merebut pekerjaan sih, tapi apakah ini menjadi peluang yang bisa kita manfaatin apa enggak. Kayak gitu. Jadi mindsetnya bukan pekerjaan saya akan hilang, tapi dengan ada teknologi ini saya akan berkembang sampai sejauh mana lagi sih. Nah gitu, saya cenderung melihatnya lebih ke sana. Karena kan soalnya kayaknya kalau orang zaman sekarang untuk melihat teknologi tuh kayaknya kita yang berperan dengan teknologi gitu kan. Bener. Gitu. Karena semakin teknologi sekarang semakin, karena setahu saya ada satu televisi swasta gitu ya yang sudah mempergunakan AI ini sendiri gitu. Nah itu kan berarti kan tidak menutup kemungkinan, jangan ya saya hostnya tetap manusia lah di Kode. Maksudnya itu berarti nggak menutup kemungkinan gitu ya masalah gitu. Tapi ya tergantung dari cara kita ngelihatnya. Kita mau berpacu dengan si istilahnya teknologi dan membuat kita menjadi lebih baik lagi, atau ya akhirnya kita merasa itu menjadi yang merenggut pekerjaan kita. Tapi kalau AI sendiri ada komunitasnya? Saya belum gabung sama sekali sih, cuman sepertinya ada. Harusnya sih ada. Oke. Harusnya ada. Pernah ada nggak sih mungkin yang nge-DM Mas Yova gitu, atau temennya kayak aku mau belajar dong AI sama Mas Yova gitu? Ada juga, banyak juga yang nanyain bikin tutorial dong katanya gitu. Cuma karena saya masih belajar juga, jadi kadang saya bilang coba datang ke YouTube aja, di situ sudah banyak yang bikin tutorialnya kok, bilang gitu. Jadi Mas Yova benar-benar nggak mau dikomersilkan ya? Sampai saat ini belum sama sekali. Gitu. Jadi intinya sebenarnya Mas Yova ini, sahabat Kompas TV itu memang untuk istilahnya ya ini untuk diri dia belajar sendiri, untuk explore sendiri gitu ya Mas. Yang kalau kemarin tiba-tiba jadinya viral ya memang jadi viral aja gitu ya. Jadi memang bukan disengaja lah istilahnya gitu. Nah, berarti ada berapa yang, kalau aku ngeliatnya sih di postingannya Pak Erik ya. Ya berarti yang udah berapa yang di repost? Yang di repost 2 orang, jadi ada Pak Erik sama Pak Sandiaga Uno, gitu. Yang repost 2 orang. Yang lain belum. Paling akun berita yang repost. Oh, akun berita.
akun berita yang banyak yang repost. Oke, itu berarti pas di repost sama Pak Erik, berarti kan notice ya sama Pak Sandiaga Uno. Ada ininya nggak sih, kayak misalkan Mas Yova ini kita repost ya gitu? Kalau yang Pak Sandi itu sempat komen. Oh, sempat komen dulu. Sempat komen dulu, Mas Yova ini kita repost ya. Ya Pak, nggak apa-apa, kita saya apresiasi gitu, bilang kayak gitu. Akhirnya di repost sama Pak Sandi. Kalau yang Pak Erik, dia bilang dia banyak banget di DM, di tag sama timnya dia. Terus akhirnya timnya dia juga ada yang bikin tuh, terus dibikin perbandingan lebih mirip yang mana. Kayak gitu. Oh, gitu. Cuman kalau yang Pak Erik kemarin kayaknya nggak sempat ngomong deh. Oh enggak ya, tapi akhirnya di repost juga sama ya, sebagai bentuk appreciate lah ya istilahnya ya. Aduh, itu jadi tayangin terus nggak saya? Nah, ini kan kayaknya pasti ada komparasi gitu ya Mas sama teknologi. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau tadi Mas Yova bilang kan kalau untuk kelebihannya sendiri kan ternyata lebih memudahkan gitu ya. Nah, kalau kekurangannya sendiri tuh apa sih Mas teknologi AI ini? Kekurangan teknologi AI. Kekurangannya apa ya? Mungkin karena tergantung masyarakatnya. Kalau misalnya masyarakatnya masih belum siap, AI bisa jadi sebuah ancaman buat mereka. Oke, yang tadi ya. Gitu. Jadi tergantung kesiapan masyarakatnya. Terus yang kedua, ini kan namanya teknologi nih. Yang menguasai teknologi itu tergantung ini mau dibawa kemana. Contoh kayak misalnya pisau nih. Kita bilang pisau ini apakah baik atau buruk, ya tergantung yang gunain. Kalau misalnya kita gunain untuk masak, ya keperluannya untuk yang baik. Kalau misalnya buat nusuk orang, ya buruk gitu. AI juga seperti itu, dia adalah sebuah teknologi. Tergantung yang make. Kalau misalnya teknologi ini dipakai untuk menjadi sebuah alat untuk fitnah juga bisa gitu. Karena kan bisa aja saya bikin prompt, misalnya Presiden Jokowi lagi ngapain gitu. Oh, seperti yang tadi ya? Kalau emang misalnya yang itu tadi, yang Pop Prancis itu yang pakai Balenciaga dan segala macam ya. Kalau misalnya masyarakatnya tidak teredukasi untuk cross check berita, ya bisa jadi itu sebuah bikin gaduh suasana gitu. Jadi tergantung yang make sih. Oke. Gitu. Semenjak April ini harus beli license-nya, mahal nggak Mas license-nya untuk si AI ini? Kalau untuk Stable Diffusion setahu saya itu gratis. Cuman kalau untuk yang Midjourney yang ini itu sekitar $30 sebulan. $30 sebulan, oh berarti lumayan ya. Lumayan. Oke. Tapi dengan adanya AI ini kreativitasnya Mas Yova sendiri, menurut Mas Yova jadi semakin bertambah atau semakin, kan ada orang yang gini ya, makin mudah nih jadi ya udah gini aja deh gitu. Atau justru memacu Mas Yova untuk kayaknya harus bikin ini lagi gitu. Ya, jadi makin penasaran sih. Jadi kalau misalnya teknologinya itu udah seperti ini, yang saya penasaran itu ini bisa di-push sejauh mana sih, kayak gitu. Karena dari platformnya sendiri kan juga berkembang tuh. Ada yang versi 3, versi 4, sekarang itu udah versi 5. Nah ini saya lagi pengen pelajarin untuk versi 5 ini bisa di-push sampai sejauh mana sih limitnya, gitu. Oh, tergantung ya. Kalau mimpinya Mas Yova sendiri, teknologi ini akan jadi seperti apa Mas? Terutama untuk ke dirinya Mas Yova ya? Ke diri saya sendiri ya? Itu pasti bakal membantu banget pekerjaan. Jadi tadi banyak platform AI yang bisa digunakan. Kalau emang misalnya saya lagi pengen nulis berita, saya bisa menggunakan yang text to text. Kalau yang pengen membuat gambar, saya tinggal gunain yang ini. Kalau misalnya untuk yang video, saya tinggal pakai platform lain. Yang jelas, waktu saya bisa lebih hemat gitu. Jadi dengan menghemat waktu, saya bisa lebih banyak mengerjakan hal yang lain. Betul, bisa lebih banyak traveling juga gitu ya. Tetap ujung-ujungnya lebih banyak traveling lagi, melakukan hal-hal lain lagi gitu ya. Karena tadi kan juga seperti yang Mas Yova bilang, awalnya juga untuk text to text gitu ya istilahnya kan, untuk mencari tahu. Jadi sebenarnya seharusnya ini akan menjadi teknologi yang baik ya, selama digunakan dengan baik. Mungkin Mas Yova ada pesan-pesan ini untuk sahabat Kompas TV yang juga penasaran sama teknologi AI ini harus bagaimana, dan mungkin kalau pengen belajar harus gimana? Ya, kalau emang misalnya pengen belajar AI, itu untuk tutorialnya sekarang udah banyak banget. Jadi mulai dari di YouTube, searching di Google juga udah banyak banget.
teknologi ini bisa banget untuk membantu kalian kalau emang misalnya lagi pengen nulis atau misalnya di pekerjaan ada tugas disuruh bikin deskripsi apa atau misalnya disuruh bikin strategi marketing misalnya, itu juga bisa banget digunakan. Jadi kalau emang misalnya pengen generate strategi marketing apa yang bagus untuk perusahaan saya, itu tinggal bisa pakai generate AI gitu. Jadi sepintar-pintarnya kita untuk memaksimalkan teknologinya kayak gitu. Jadi bisa banget untuk membantu kehidupan kerjaan. Ya. Oke, ini abis ini kayaknya pada bikin apa namanya skrip pakai AI nih, iya, biar bisa gampang. Juga. Langsung iya juga gitu ya. Oke, iya kan? Hah? Kenapa hostnya? Hostnya kan nggak buat apa-apa. Karena kalau saya buntu juga, misalnya gini, kalau saya pengen generate text to image, itu kan saya bingung nih, mau bikin promptnya kayak gimana. Itu saya nyuruh yang text to text dulu untuk bikin prompt ketika mau di-apply-kan ke text to image. Jadi saya nyuruh yang text to text ChatGPT, bikinkan saya prompt untuk ini. Kan dia bikinin prompt, copy paste, pindah ke sini. Yang image-nya? Image-nya jadi gitu. Jadi save waktunya bisa banyak banget. Wah, keren banget. Ya, benar-benar kalau kita bisa meminimalis yang namanya waktu gitu ya Mas ya. Tapi kalau misalkan nanya, aduh kenapa harus berbayar? Ya iyalah, namanya juga teknologi, masa kamu gratis terus ya Mas Yufa. Terima kasih sekali udah hadir di Kode, udah berbagi pengetahuannya soal AI atau AI lah kalau misalkan orang ngelihatnya ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipergunakan dengan baik. Ingat tadi kata Mas Yova, betul banget, aku setuju, yang namanya teknologi itu bukan buat ditakutkan tapi untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena jadi apapun teknologi itu tergantung orang yang memakainya. Benar. Gitu ya Mas ya. Dan terima kasih juga sahabat Kompas TV sudah menyaksikan Kode hari ini. Jangan lupa jangan di like, comment, subscribe semuanya pokoknya ya. Kita akan ketemu lagi di Kode berikutnya. Dah. Dadah.